Seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Jumawa dan pamer kuasa, pamer kekayaan. Berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun, bukan korupsi, pencucian uang. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, berbuntut panjang. Sebelumnya Dandi menganiaya David Ozora pada 20 Februari lalu di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menyebabkan korban koma hingga kini. Akibat ulas sang anak, karir Rafael pun seketika tamat. Bukan sekedar dicopot dari jabatannya, Rafael pun dipecat sebagai aparatur sipil negara. Maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Kini nama Rafael terus mendapat sorotan. Pasalnya Rafael yang merupakan seorang pejabat eselon 3 DJP memiliki kekayaan fantastis hingga lebih dari 56 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK tahun 2021, Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai lebih dari 56 miliar rupiah. Sebagian besar harta kekayaannya merupakan tanah dan bangunan. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah lebih. Selain tanah dan bangunan, Rafael juga punya 2 unit mobil senilai 425 juta. Namun mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi tidak ada dalam laporan. Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas sebanyak 1,34 miliar rupiah, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Bagaimana mungkin ada peningkatan jumlah harta seorang pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak Kemenku yang angkanya itu cukup atau sangat fantastis. Itu patut diduga bersumber dari dari sumber-sumber yang tidak wajar. Usai menjadi perbincangan masyarakat, Rafael pun muncul melalui rekaman video. Ia mengaku siap bertanggung jawab atas jumlah kekayaannya tersebut dan akan menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan. Sementara jika mengacu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji pokok pegawai negeri sipil eselon 3 berada di kisaran 2,5 juta sampai 4,7 juta rupiah per bulan. Di samping gaji pokok, pejabat pajak juga mendapat tunjangan kinerja per bulan yang besarannya diatur dalam peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015. Memiliki harta bombastis dan dianggap tak wajar, KPK pun memeriksa Rafael pada Rabu 1 Maret lalu untuk menelusuri harta kekayaan yang dimilikinya. Rafael menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta selama 8 jam lebih. Dari pagi sampai ini, tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah,
Sementara itu, dalam keterangan pers Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, salah satu harta kekayaan Rafael yang disoroti publik adalah mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi dalam kasus penganiayaan David Ozora. Klarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Tak hanya harus menghadapi pemeriksaan oleh KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga memblokir 40 lebih rekening milik Rafael dan keluarganya karena mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Rekening yang diblokir tersebut terdiri dari milik pribadi Rafael, istrinya, putranya Mario Dandi, dan perusahaan atau badan hukum. Total uang yang tersimpan dalam puluhan rekening tersebut mencapai 500 miliar rupiah. Jadi terakhir ini kita sudah bukukan 40 rekening ya, dan ini akan terus berkembang. Tentu apa yang kita hasilkan itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, seperti korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Tak berhenti di pemblokiran puluhan rekening, kasus dugaan pelanggaran Rafael kini memasuki babak baru. PPATK juga menemukan adanya safe deposit box berisi uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai 37 miliar rupiah. Uang yang tersimpan di safe deposit box salah satu bank BUMN itu diduga merupakan hasil suap. Itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Hasil audit dan investigasi Kementerian Keuangan menunjukkan Rafael Alun melakukan sejumlah pelanggaran integritas. Mulai dari penyelewengan kepemilikan harta yang tidak dilaporkan secara utuh di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Rafael tidak patuh dalam melapor dan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga mengungkapkan Rafael Alun terafiliasi dengan 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Rafael juga diduga melakukan perpanjangan tangan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Terakhir, diduga menerima suap sebanyak 37 miliar rupiah yang disimpan di dalam safe deposit box. Lantas, benarkah Rafael merupakan bagian dari geng Sultan di Kementerian Keuangan?